Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anita, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah perkembangan bahasa kepada anak. Nah, perkembangan bahasa anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Karena pada umumnya anak akan mulai berkomunikasi dengan orang lain sejak mereka berusia 1 tahun. Nah, meski belum lancar berbicara, anak akan mengkomunikasikan apa yang ingin mereka katakan dengan cara bergumam, dengan menggunakan ekspresi wajah, hingga menunjuk benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Nah, walaupun setiap anak mengalami perkembangan bahasa yang berbeda-beda, namun sebagai orang tua juga perlu waspada apabila sang anak mulai menunjukkan masalah perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan pada usianya. Lantas, apa saja penyebab anak saat mengalami masalah perkembangan bahasa? Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasanya. Terdapat 5 masalah yang dihadapi sang anak dalam perkembangan bahasanya. Nah, apabila seorang anak berusia 3 tahun, mereka mampu memahami dan berkomunikasi. Terdapat 5 masalah yang dihadapi sang anak dalam perkembangan bahasanya. Yang pertama yaitu 1. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran menjadi salah satu penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Gangguan pada pendengaran memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya 1. Gangguan pendengaran konduktif karena suatu penyakit. 2. Gangguan pendengaran akibat kerusakan sel sensorik di dalam telinga. 3. Gangguan pendengaran kompleks akibat kerusakan fungsi di telinga luar. 4. Gangguan pusat pendengaran akibat rusaknya saraf atau jaringan otak. 5. Tanda-tanda anak mengalami gangguan pada pendengaran memang tidak terlihat secara langsung. Namun, orang tua bisa melakukan pemeriksaan ketika anak sudah berusia 3 tahun atau lebih, tetapi belum bisa menamai objek suatu benda. 6. Biasanya anak dengan gangguan pendengaran berkomunikasi hanya menggunakan gerakan saja. Masalah yang kedua, disabilitas. Kondisi kesehatan atau disabilitas dan masalah pada perkembangan otak seperti autis ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasanya. Faktor lain seperti halnya cacat dan juga ikut mempengaruhi gangguan bahasa pada anak. Selain itu, masalah-masalah lain yang dialami saat masa kehamilan seperti gizi buruk atau kelahiran prematur turut menjadi faktor penyebab gangguan bahasa pada anak. Nah, masalah yang ketiga yaitu masalah pada mulut. Adanya masalah pada mulut, lidah, atau langit-langit juga bisa menyebabkan anak terlambat dalam berbicara loh. Kondisi tersebut dinamai dengan ankylosing, yakni ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, terutama ketika menyebut beberapa huruf seperti huruf D, L, R, S, T, dan Z. Dan faktor yang keempat yaitu faktor genetik. Sebanyak 40% penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa yaitu dikarenakan adanya faktor genetik dalam keluarga. Misalnya, dalam suatu keluarga atau anggota keluarga yang lain memiliki riwayat keterlambatan dalam berbicara. Nah, maka besar kemungkinan anak juga akan mengalami hal yang serupa. Faktor genetik punya peran utama dalam keterlambatan bahasa pada anak, terutama pada anak kembar. Namun, umumnya gangguan bahasa lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Nah, untuk itu, bagi para orang tua, cara menghadapi anak dengan masalah perkembangan bahasa yaitu
Dalam tumbuh kembang anak mengalami keterlambatan bicara, sebagai orang tua bisa melatih sang anak untuk berbicara dan mengenal kosakata yang baru. Bisa dimulai dari mengerjakan hal-hal yang paling sederhana. Misalnya ini yang pertama, sering mengajak anak berbicara. Sebagai orang tua dapat menjelaskan apa yang sedang orang tua lakukan dan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kemudian, gunakan gerakan tubuh untuk menunjuk sebuah benda atau objek sembari mengucapkan nama-nama benda. Orang tua juga bisa mulai dengan memperkenalkan nama-nama anggota tubuh, nama-nama orang, mainan, warna, atau objek-objek lain yang dapat ditemui dengan anak. Kemudian bacakan buku dongeng setiap hari. Menyanyikan lagu anak dengan lirik dan nada yang mudah diingat, kemudian memberikan perhatian penuh saat berbicara pada anak. Sebagai orang tua juga harus bersabar ketika anak sedang berlatih mengucapkan sesuatu saat mereka berbicara. Demikian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.